semoga nanti PBI dan dokter bisa mengumpulkan data empiris yang di lapangan ya dok, sehingga menjadi referensi untuk kita. Ya, Untuk pertanyaan dok, eh, kan kita diajari bahwa pada saat setelah proses bekam itu ya, ada respon kepada medula spinalis sehingga terjadi respon itu menciptakan proses pembentukan sel darah baru gitu ya dok ya. ya, Dan saya pernah baca dari sejak respon medula spinalis membuat meregenerasi sel darah baru dari sel master sampai menjadi sel darah itu matang masuk ke peredaran itu sekitar 4 sampai 5 hari ya dok ya. ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa setiap bekam kalau memang sel darah baru itu dibuat kembali, diregenerasi kembali dalam waktu 4 sampai 5 hari ada di peredaran, kenapa ada batasan jumlah volume darah bekam? Kalau batasannya itu per 3 bulan 500 mili, atau 4 bulan, 120 hari 4 bulan 500 mili, sehingga kita hanya boleh membekam 1 bulan 125 mili ya dok ya. Tapi kan medula spinalis itu kan meregenerasi darah baru, menciptakan darah baru dalam 4 sampai 5 hari dok. Itu gimana ya ininya, konsepnya? Baik, terima kasih dok. Ya, baik. Ya, kita terima kasih. Langsung ya Pak Sodikin, saya jawab Langsung ya. aja, langsung. Ya, ya, kita pahamin bahwasannya pasien itu dengan konsep keselamatan pasien, safety patient. Ya, itu menjadi satu tujuan daripada pelayanan yang dilakukan oleh terapis, yang dilakukan oleh medis, yang dilakukan oleh perawat, baik apakah itu di rumah sakit, klinik, ataupun geria-geria sehat yang ada tindakan pelayanan kepada pasien, safety patient. Nah, jadi batasan pengeluaran darah itu pada waktu dilakukan tindakan bekam tersebut. Jadi pada waktu kita lakukan tindakan bekam tersebut, ada batasan dari darah yang dikeluarkan. Karena kalau misalnya tidak dibatasi, nanti akan terjadi kekurangan volume. Volume dalam halnya adalah darah dan plasma darah di dalam tubuh. Dan ini akan mengurangi daripada kemampuan jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Ya, seperti itu dia. Pada saat tindakan bekam itu, kalau setelah tindakan bekam itu, ya, darah yang kurang tadi, ya, itu kurangnya sangat ringan ya, sangat kecil. Itu nanti akan diisi oleh cairan yang ada di dalam tubuh. Dia akan masuk ke dalam, dari mana dia masuknya? Dari rongga yang ada di luar pembuluh darah. Dari rongga yang di luar pembuluh darah dia akan masuk ke dalam pembuluh darah tersebut. Kemudian darah yang tersisa di dalam pembuluh darah yang sudah di dalam pembuluh darah tempat bekam tadi, ya, itu akan sedikit menjadi lebih encer. Jadi pengertian encer ini jangan dikatakan encer kayak encer kali gitu, enggak. Jadi dia menjadi lebih encer dan membuat aliran darah itu menjadi lebih lancar. Nah, jadi pengambilan darah bekam itu ada batasannya pada waktu kita lakukan tindakan bekam. Nah, berapa yang direkomendasikan? Nah, saya harus menyimpulkan ini berapa yang direkomendasikan pada waktu tindakan bekam. Ya. Tidak boleh lebih dari 200, tidak boleh lebih dari 150 cc. Ya, tidak boleh lebih dari 150 cc
pada waktu kita melakukan tindakan bekam. Nah, rata-rata itu satu kop bekam itu kalau kita ambil sekitar hampir dia kadang-kadang ada yang separuh ya, sekitar 25 cc. 25 cc kalau kali 4 sekitar 100 berarti 6 kop. Jangan lebih dari 150 cc. Ini demi keselamatan pasien, demi orang yang melakukan layanan bekam dengan catatan ya, mereka ini bukan dari kalangan, maaf ya kalau saya katakan, bukan dari kalangan medis ataupun dari kalangan perawat yang pengalaman. Ya. Karena apa? Karena pemahaman kondisi pasien dalam pemahaman hemodinamik ataupun pemahaman, kita istilahkan aja lah tekanan darah yang normal, laju jantung yang normal, pernapasan yang normal, oleh orang yang bukan dari kalangan medis ataupun perawat yang terlatih, itu belum bisa kita pastikan dia bisa memahami dengan baik. Oh, ini pasiennya tekanan darahnya masih normal, ini pasiennya tekanan laju jantungnya masih normal, ini pernapasannya masih normal. Maka itu lebih safety kalau kita tetapkan itu tidak lebih dari 150 cc. Kalau dia dari kalangan medis, nah case yang berpengalaman, ya dia bisa mengetahui kondisi hemodinamik. Hemodinamik ini seperti tekanan darah, laju jantung, laju pernapasan, kemudian penilaian daripada volume menggunakan perabaan di nadi yang ada di lengan, ya, volume darah yang dengan melakukan perabaan pada nadi yang ada di lengan, ya, dia bisa pahamin, ya, bolehlah, ya, itu minimal daripada sekitar 300 cc. Gitu. Ini demi keselamatan pasien, demi daripada keselamatan juga orang yang melakukannya. Kemudian setelah kita lakukan tindakan bekam, ya itu kan darah yang tadi kan sudah dijelaskan, dari hasil penelitian banyak darah yang mengandung toksin yang keluar. Nah, berarti kan tinggallah darah yang bisa dikatakan lebih sehat. Volume di dalam pembuluh darah yang lebih sehat itu kan pasti berkurang karena kan diambil darah yang kurang sehat tadi, dibuat keluar. Nah, volume darah yang sehat tadi itu yang ada dalam pembuluh darah itu akan diisi oleh cairan yang dari luar pembuluh darah. Jadi dari rongga mana? Nah, dari rongga intersisial. Rongga intersisial itu rongga di luar pembuluh darah. Dan cairan itu akan masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebabkan volumenya kembali normal, dan tentu darah yang bersih tadi, yang sisa tadi, yang tertinggal tadi akan menyatu dengan cairan dan mengakibatkan itu sedikit lebih encer sehingga aliran darahnya menjadi lebih baik. Oke. Kenapa yang di perifer, yang ada di daerah epidermis dan dermis itu sifat aliran darahnya lebih statis, ya, tidak terlalu bergerak karena jarang ataupun tidak banyak digunakan dalam hal aktivitas. Ya, tidak banyak digunakan dalam hal aktivitas. Maka tuh coba kita baca di buku merah PBI itu kan yang sifat darahnya itu lebih statis, lebih tidak bergerak dia karena tidak banyak digunakan dalam hal untuk aktivitas. Nah, itulah jawabannya, ya. Siap. Jadi, ya, oke, saya pikir itu jawabannya. Oke, makasih dok. Ya. Ini menarik seminar kita kali ini dok, karena Masya Allah ada tamu agung nih yang hadir nih. Ada Dr. Lestari ya, Lestari Ningsih, nanti ada pertanyaan dari beliau, siap-siap. Kemudian selamat datang kepada seluruh alumni dari Fakultas Kesehatan Undip ya. Saya juga hadir, cukup banyak yang hari ini hadir di seminar. Seminar diundang oleh Dr. Z. Selamat bergabung di seminar PBI. Dan ini ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Dr. Lestari Ningsih. Bu Dokter, standby. Bu Dr. Lestari. Ya, standby Pak.
Bu Dok. Standby. Oke. Standby. Baik, beliau ada pertanyaan, ya siap sinyal nampaknya ya, tapi nggak apa nanti. Beliau menanyakan tentang efek bekam ini mengaktifasi mediator proinflamasi. Tapi untuk lebih detail, baiklah saya langsung. Nggak apa-apa, di apa aja, komunikasi aja. Maksudnya bisa apa ya, tidak dalam bentuk chat untuk Dr. Lestari. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Dok, suara saya terdengar, Dok? Ya, jelas. Oh iya, baik. Jelas, Dr. Lestari. Ya, silakan. Sebelumnya, jazakumullah khair kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ralat lebih dahulu, Dok. Saya belum dokter nih, masih proses pembuatan proposal untuk draft naskah kualifikasi saya. Alhamdulillah kemarin sudah disetujui oleh 5 penguji kami di program studi ilmu kedokteran UNS program S3 ya. Jadi proposal penelitian saya kemarin tentang bekam terhadap penurunan nyeri haid, Dr. Kodri. Tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter bahwa nyeri merupakan respon dari adanya suatu inflamasi yang kita tahu bahwa di dalam respon inflamasi tersebut pasti akan teraktivasi sitokin proinflamasi, diantaranya adalah TNF-alfa, IL-1, IL-6 ya dok ya. Nah kemudian untuk teori-teori penghambatan nyeri dari Penn-Gate teori, dari diffuse noxis inhibitory control teori, reflex zone itu dari sisi neurotransmitter sepertinya masih sulit dipahami oleh kemarin penguji saya. Jadi dari penguji itu masih Dr. Lestari? Untuk teori-teori dari neurotransmitter untuk penghambatan nyeri seperti tadi ada penjelasan Penn-Gate teori. Oke, teori Penn-Gate kemudian dan lain-lain ya. Nah, kemudian dari sisi hormonalnya tadi nyeri sendiri itu sudah merespon adanya sitokin proinflamasi. Sedangkan bekam juga mengaktifasi sitokin proinflamasi. Jadi di situ ada respon inflamasi dari nyerinya, juga ada respon inflamasi dari pembekamannya. Nah, itu yang saya tanyakan. Jadi bagaimana nantinya menggabungkannya dengan pemeriksaan biomolekulnya itu rencananya saya akan menggunakan ELISA. Yang saya periksa adalah kadar IL-6, TNF-alfa, endorfin, nitric oxide. Satu lagi lupa saya. Itu rencananya dok. Jadi gimana tidak menggabungkannya dalam penurunan nyeri untuk bekam terhadap penurunan nyeri nociceptif dari respon hormonalnya dok. Jadi ya, terima kasih Dr. Lestari. Jadi saya mencoba untuk sedikit membuat kalimatnya bisa menjadi lebih mudah ya. Jadi dalam hal untuk mengurangi, jadi dia kan reduction pain, jadi mengurangi nyeri dengan tindakan bekam. Itu Penn-Gate teori itu menjadi teori yang paling dominan. Kemudian yang kedua, diffuse noxious inhibitory control. Kemudian yang ketiga, reflex zone teori. Reflex zone teori itu kan hubungannya dengan dermatom. Nah, benar yang dikatakan Dr. Lestari tadi terkait tentang nyeri itu merupakan suatu respon dari tubuh karena kemungkinan adanya suatu proses inflamasi ataupun peradangan. Itu juga menguatkan dari apa tadi yang saya sampaikan. Bekam itu sendiri ya, itu mengurangi nyeri. Jadi tindakan bekam, stimulasi bekam yang terus-menerus itu mengurangi nyeri karena menutup daripada
fisiologi nyeri di daerah medula spinalis. Itu ada pintu gerbang di sana, pain gate. Ya. Kita ketahui fisiologi nyeri itu kan transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Jadi dihambatnya di daerah modulasi tersebut. Dan ternyata bekam itu sendiri itu mengaktifasi yang namanya sel T ataupun yang kita kenal dengan limfosit. Ya. Kemudian meningkatkan daripada sitokain, ya kan, yang fungsinya adalah membunuh kuman. Ada tadi interferon, interleukin. Ya. Nah, jadi nanti terkait lagi dengan teori yang lain. Itu jadi ada kemanfaatan, ada dua kemanfaatan dari bekam dari pain gate teori ini, mengurangi nyeri, kemudian membunuh kuman dari memakan patogen sehingga kuman yang dibunuh dari aktivasi sel T ataupun limfosit sel tersebut. Ya, tadi juga saya katakan jika seseorang mengalami nyeri dan memakan obat anti nyeri, mungkin nyerinya mereda ataupun berkurang. Nyerinya mereda ataupun hilang, tapi proses inflamasinya itu besar kemungkinan masih berlangsung. Nah, bekam tidak, bekam dia mengurangi bahkan menghilangi nyeri, dan proses inflamasinya itu juga bisa diatasi dengan bekam tersebut ataupun dikurangi. Tentang tadi proinflamasi dan tentu kita harus karena hal tersebut lah maka itu kita harus teliti, ya. Menurut saya seperti itu, dok. Iya. Ya, yang mentok itu emang pertanyaan. karena dasar hal tersebut ya ada, maka itu kita mau meneliti lebih lanjut darah bekam itu terhadap mediator-mediator inflamasi, ya kan, seperti itu. Bisa begitu, dokter? Atau iya. Kemarin atau mungkin oleh ya, coba dokter pertegas dulu pertanyaannya, mungkin ini bisa menjadi PR bagi saya. Coba dokter pertegas dulu. Ya, yang dokter pertegas saya pertanyaan dari itu. Ya, coba dok. Baik dok, saya ulangi lagi untuk intinya itu bekam terhadap untuk menurunkan nyeri ini. Ya. Sedangkan nyeri sendiri pun sudah ada proses aktivasi sitokin inflamasi, diantaranya ada TNF alfa, ada IL-6, IL-1. Sedangkan bekam juga mengaktifasi respon-respon imun yang nanti juga akan mensekresi sitokin proinflamasi. Jadi antara nyerinya sendiri sudah ada sitokin inflamasi, juga bekamnya juga ada juga. Jadi kemarin itu yang ditanyakan oleh penguji, bagaimana proses penurunan nyerinya kalau dua-duanya mengaktifasi sitokin tersebut. Kemudian juga tambahan lagi dok, untuk pemeriksaan kadar endorfinnya setelah proses pembekaman itu bisa dilakukan setelah berapa jam proses pembekaman? Ya. Jadi untuk kadar endorfin ini, ya, beberapa saat setelah dilakukan pembekaman itu kita bisa mendapatkan berapa sih nilai daripada kadar endorfin tadi. Tidak ada waktu yang pasti, dokter, untuk hal tersebut, gitu. Tapi dikatakan dia setelah dilakukan pembekaman, jadi after bekam, ya, kita bisa melihat daripada kadar endorfinnya. Jadi nanti kalau dokter tetapkan saja, dok, kalau menurut saya, karena memang acuan untuk berapa jam sebaiknya diambil darahnya itu, yang saya ketahui itu
tidak ada waktu yang tepat. Jadi dokter ambil aja ya kan dalam waktu 30 menit setelah kita lakukan tindakan bekam, dilakukan pemeriksaan daripada kadar endorfin. Dengan catatan memang bisa dilakukan, bisa langsung dimasukkan ke dalam untuk pengulasan pemeriksaan dari laboratorium. Kalau misalnya agak lama, saya nggak dapat waktu yang, karena memang nggak ada waktu yang pasti ya dokter untuk hal tersebut. Baik dokter, mungkin kalau 30 menit setelah pembekaman di rancangan penelitian saya kan pre and post design group control dokter. Memang terganjal di like etiknya kalau dalam satu hari pre dan post langsung diambil darah vena dalam satu hari, sepertinya memang terganjal pada kaji etiknya nantinya dok. Kaji apa kalau dok? Kaji etik, like etik untuk diterbitkan ya. Jadi apanya ya, kajian etiknya ya. Ya. Tapi memang maaf sekali lagi saya sampaikan, memang nggak ada waktu dong untuk hal tersebut. Jadi kalau dokter bisa, karena memang nggak ada waktu ya kita bisa menentukan sendiri kan dari keakuratan darah yang diambil yang dibawa pemeriksaan laboratorium kan bisa. Seperti itu. Oh iya, baik dok. Ya. Nanti coba saya bantu dok yang pertanyaan yang pertama tadi ya. Coba saya dikasih waktu. Nanti saya melalui Pak Sodikin boleh dapatkan nomor HP dokter. Saya coba membantu untuk menggali kembali tetap pemahaman suatu sitokain ya kan bekam sendiri pun juga akan mengeluarkan sitokain tersebut. Ya baik dokter. Baik dok. Jazakumullah khair kasir dok. Sama-sama dok, semoga sukses. Amin amin doktoran. Moga-moga saya juga bisa muncul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dr. Lestari. Jadi teman-teman, beliau adalah Dr. Lestari Ningsih dari Kemenkes RI ya. Masya Allah beliau hadir di seminar kita hari ini. Dan secara ini ada informasi baik untuk teman-teman sekalian, termasuk untuk Dr. Lestari karena diskusi via sebenarnya pasti sangat terbatas. Jadi Dr. Kodri rencana kami akan undang, sekali lagi Dr. Kodri rencana akan PBI undang untuk menjadi pembicara pada seminar bekam ya. Jadi ada seminar spesial nih di hari terakhir Rakernas ya. Catat tanggal teman-teman, catat tanggalnya adalah tanggal 17 Maret. Ya, 17 Maret. Sebentar ini cari yang noise dulu nih. 17 Maret 2022 jam 8 pagi. Lokasinya adalah di Puncak Resort Hotel di Jalan Raya Puncak. Ya, persis di Puncak ya. Ya silakan bagi yang memungkinkan untuk hadir silakan hadir untuk dijadwalkan sekali lagi tanggal 17 Maret 2022 pukul 8 pagi beliau sebagai narasumber dari seminar kita di Rakernas PBI. Judul seminarnya adalah transformasi penerapan hijama dengan perspektif sains terbaru. Ya, ini sayang sekali kalau nggak hadir. Sama tuh Dr. Lestari Ningsih, tafadhol dok kalau mau hadir lagi kita langsung ketemu tatap muka dengan beliau. Ada di Puncak Resort Hotel pada tanggal 17 Maret 2022 di Puncak Resort Hotel. Atau nanti bisa menghubungi kami kembali untuk lokasi persisnya di sebelah mana. Sekali terima kasih. Pak Sodikin. Pak Sodikin. Sepertinya signal. Izin Pak Sodikin. Ya. Ya lanjut. Ya, Pak Sodikin. Tadi saya masih ada PR terkait tentang pertanyaan sifatnya ke arah molekuler dari jika diperkenankan saya akan mencoba mencari lebih baik untuk jawabannya
eh, hari Minggu ini sore, mungkin sekitar 1 jam, saya coba untuk membahas untuk hal tersebut itu. Tapi bagi yang mau ikut serta silakan saja. Bagi yang mungkin bisa difasilitasi untuk link hari bisa kirimkan sama saya apa yang menjadi judul penelitiannya. Nomor HP saya 0813 755 64809. 0813 755 64809. Baik dok. Nah, jadi tolong saya diberitahu lebih dulu ya, maksudnya dikirimkan untuk penelitiannya, mungkin saya bisa membantu itu dari jam 4 sampai jam 5. Kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut gitu. Apa-apa bagi yang ikut silakan, saya mungkin bisa malah bisa mensejajarkan dengan negara-negara yang lain. Kita punya orang-orang yang luar biasa kok gitu. Kita punya perkumpulannya, kenapa kita tidak membuka diri lebih untuk hal tersebut. Baik, saya tolong dikirimkan penelitiannya Dr. Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum. Dokter, kita praktis sampai jam berapa dokter, ada waktu? 9.30 kah? Ya, bolehlah sekitar baik, 20 menit lagi. Saya lanjutkan ke sekali lagi selamat hadir di seminar, yaitu teman-teman alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ya, Undip. Masya Allah, ini berkah banget tamu kita hari ini, cukup banyak dok. Kembali ke raise hand. Ada Cakmu Al-Hidayah. Apakah standby beliau? Cakmu Al-Hidayah, silakan. Oh, nampaknya sudah tidak ada. Cakmu Al-Hidayah, standby. Baik, ini cukup dari awal beliau raise hand, cuma nanti tadi sempat hilang ya. Ada Uni Padang, Ibu Uni ya, Uni Padang udah raise hand-nya, udah double raise hand, ada asli raise hand-nya muncul juga di layar. Silakan Bu. Ibu Uni Padang, silakan. Alhamdulillah, makasih banyak dok. Ketemu Silakan, lagi dok. Siap. Di Zoom lagi ketemunya ya dok. Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pas apabila simulasi terjadi terus menerus kan akan menekan sel T ya. Sel T itu merespon terhadap infeksi sekunder relatif lebih cepat gitu kan. Dapat selagi infeksi itu terjadi. Sekarang yang saya mau tanyakan, ada penyakit yang memori ya. Kadang-kadang kan ada yang sakit di kepala. Terus apakah itu ada sel T memori atau sel T pembantu atau ini sel-sel banyak. Jadi saya belum membaca sel-sel inilah yang ada di di tubuh kita itu kan banyak dok. Bagaimana itu yang terdapat kalau misalnya ada memori yang terhilang oleh sel T yang ada di saraf otak? Itu bagaimana dok ininya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini ada pasien-pasien saya yang kanker otak sama stroke itulah dok. Itu bisa terjadi pada sel T itu, sel T memori. Apa itu benar? Makasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ya baik, saya memulai dengan yang namanya stimulasi yang disebabkan bekam ya. Jadi stimulasi rangsangan yang terjadi ya, rangsangan yang disebabkan bekam yang secara terus menerus ya.
Nah, ini akan meningkatkan aktivitas serat ataupun saraf kecil, sehingga akan merangsang, akan mengaktifasi yang namanya sel T. Ya, sel T itu sel limfosit. Limfosit itu bagian daripada leukosit. Nah, ini akan meningkat sel T itu, dan dia membunuh daripada patogen, membunuh daripada kuman. Patogen itu penyakit, ya, penyakit itu bisa dari virus, jamur, bakteri, parasit, itulah yang disebut dengan patogen. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian yang Uni tanyakan tadi, saya coba menyimpulkan bahwasanya pada pasien yang dengan gangguan daripada fungsi pengingatan ya, atau fungsi apa tadi Uni? Memori, ya memori. Ya, fungsi memori. Ya, Uni kan lakukan tindakan di umum hits ya kan? Iya. Ya, baik. Mungkin Uni kuatkan juga di al-hadain, ya kan? Mungkin Uni kuatkan juga nanti di daerah kahail, kan itu. Iya. Jadi, nah ini hubungannya ya dengan adanya aktivasi daripada persarapan tersebut, ya, karena kan tadi konsepnya adalah dermatom. Jadi yang sekitarnya aktivasi saraf itulah sistem saraf perifer. Kemudian akan merangsang sistem persarapan, dan yang ada pada sistem saraf perifer tersebut, kemudian akan memberikan efek kepada organ-organ yang ada di daerah sekitar tempat bekam tersebut. Nah, kalau sistem sarafnya dirangsang, tentu dia akan memberikan sinyal yang baik kepada organ, ya. Tentu dia dirangsang, dia akan memberikan penghantaran dulu ke otak, di otak akan dikembalikan lagi ke organ yang ada di sekitar daerah bekam tersebut, sehingga organnya akan berfungsi, ya, terjadi perbaikan daripada kemudian dari sisi sirkulasi darah juga akan meningkat, di mana di dalam sirkulasi darah itu ada darah dan plasma darah. Di dalam darah itu ada namanya inti sel darah merah, fungsinya mengikat dan membawa oksigen. Akibatnya oksigen juga akan sampai ke jaringan organ tersebut. Kemudian juga selain oksigen juga akan dibawanya sari-sari padi makanan, nutrisi yang akan sampai ke organ tersebut. Sehingga akan terjadi perbaikan pada organ tersebut. Harusnya ya fungsi memorinya yang semakin lebih baik, seperti itu. Itu dia yang jawaban dari tindakan bekam untuk meningkatkan daripada fungsi memori kita. Ya. Ya. Yang apa istilah gini, tadi dokter bilang sel memori itu menstimulasi ya, interaksi sekunder nih relatif lebih cepat kan jadinya. Pak Uni, coba pelan-pelan aja nggak apa-apa. Gimana? Respon terhadap infeksi yang tadi di dalam kepala itu kan bisa terjadi lebih cepat jadinya kan, lebih mengeliminasi patogen dari tubuhnya. Padahal di otak itu ada jaringan-jaringan tertentu yang dokter katakan itu bisa ke saraf organ lain, karena dari organ yang lain pun darah pun akan naik ke pembuluh darah otak.
Nah, di sini sel memori dan sel T pembantu sama sel, kan ini banyak sel-sel yang saya baca karena baca itu yang sel memori itu berarti di darahnya terjadi apa namanya, terjadi penyumbatan yang sangat signifikan tadi gitu loh, Dok. Begitu, betul ya? Jadi gini. Jadi saya masih bingung. Jadi gini. Jadi saya simpulkan saja ya. Dengan tindakan bekam itu akan dengan tindakan bekam yang pertama bisa mengurangi nyeri dengan teori pintu gerbang. 1, mengurangi nyeri dengan diffuse noxious inhibitory control DNICS. 2, dengan reflex zone teori. Itu 3. Ya, itu dari sisi untuk pengurangan nyeri. Nah, bekam bisa memperlancar aliran darah, efek dari nitric oxide itu. Jadi memperlancar aliran darah dari nitric oxide dengan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian yang ketiga, ya, bekam meningkatkan daripada sistem imunitas yang ada dalam tubuh. Ya. Kemudian yang keempat, bekam detoksifikasi, pembersihan daripada darah ya dari racun-racun yang ada di dalam darah itu sendiri gitu. Jadi di teori nyeri dengan pintu gerbang itu ada tadi yang saya sampaikan itu masalah tentang sel T, sel limfosit, gunanya untuk membunuh daripada kuman. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian tadi peran nitric oxide NO meningkatkan aliran darah dengan memvasodilatasi pembuluh darah, ya otomatis aliran darah menjadi lebih lancar. Kemana? Ke organ otak. Kalau aliran darah lancar ke organ otak, otomatis otak mendapat oksigen dan nutrisi yang cukup. Maka itu terjadilah perbaikan daripada fungsi otak. Salah satu fungsi otaknya dalam hal untuk penguatan dari sisi memori. Itu dia nih. Banyak, Dok. Ya, Masya Allah. Maka itu jadi paham ya. Nah, ya, jadi refleksi dari kontrol tadi menghambat rasa nyerinya otak, berarti di umum mugit ini memang ada respon ya Pak ya Dok ya, ada respon untuk apa namanya tuh, merespon terhadap infeksi yang ada di dalam otak maupun organ. Ya, oke. Ya, saya mulai bisa mendapatkan. Jadi Uni berpikir tadi dengan sel T yang dihasilkan dengan stimulasi bekam itu dia membunuh patogen. Itu memang benar. Dengan catatan ada patogennya. Kalau nggak ada patogennya ya kan nggak ada masalah. Dia nggak bekerja gitu. Tapi kalau ada patogen yang berada pada daerah yang dibekam atau organ yang di sekitar tempat bekam, ya dia akan membunuh, akan memakan daripada patogen tersebut. Ya. Sekarang ada nggak patogen itu? Ya. Nah, patogen itu ada dalam tubuh kita. Ada, pasti ada dalam tubuh kita. Cuma dia kita pun masih kuat. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak, imunitas kita tuh rendah, ya, atau jumlahnya sedang, imunitas kita tuh rendah, maka tuh dia akan memberikan efeknya adalah adanya suatu kondisi tanda-tanda inflamasi. Tanda inflamasi itu seperti kayak kita ada peradangan, demam, agak meriang. Patogen itu memakan dan membunuh kuman tersebut. Bukan patogen. Sel T itu akan berperan dalam makan dan membunuh kuman. Itu ya, ini ya jawabannya. Makasih banyak. Ya, baik. Terima kasih juga Mas Sadikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Kadang-kadang memang kita harus
harus cerna dulu ya kan, karena Ya. memang ya saya sebenarnya senang karena ini kan dari golongan banyak banyak golongan lah ya. Iya. Dari kan itu kan makin kita bisa terangsang untuk berpikir Kita lebih baik. namanya belajar, Oke, Pak. sama-sama mau nih. Sama, makasih. Siap. Namanya sudah. Apa-apalah, cobalah kasih lagi yang Oke, baik. Saya masih punya dua penanya. Masih ada dua penanya. Sebentar. Ada Pak Gigin tuh. Ya, Pak Supri. Gigin, Pak Supri itu yang Pak dari Chris. Makassar ya. Yang dari Makassar tadi itu. Ini coba yang jauh dulu sebentar. Pak Gigin bersabar sedikit ya. Bersabar sedikit Pak Gigin. Pak Sukri ya. Pak Sukri Makassar. Monggo, Pak Sukri tafadhol, silakan. Apakah standby? Pak Sukri Makassar. Oh, baik. Kalau begitu Pak Sudar, sinyal jelek. ya, ini Sinyal. Ya. Pak Sukri ini. Ini Betul sekali. Ya, silakan. Ayo, silakan bertanya. Sebelum berakhir, silakan. Ini Dok mau nanya. Ini kan ada beberapa dokter mengatakan kalau darah yang disedot itu ternyata bukan darah bekam. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau memang bukan darah yang dinamakan darah kotor, selain plasma itu apa? Sedangkan kan darah kan warnanya merah. Dan untuk gunanya, sedangkan ada dokter yang mengatakan kalau bekam itu bukan darah yang keluar, malah itu kotoran katanya gitu. Ya. Keren Dok. Jadi nggak apa-apa ya, pendapat seseorang kan juga kita hargai. Tapi ya kalau pendapat itu kan harus juga berdasarkan kajian peneliti yang ada di Indonesia, kayak Pak Wahyudi, kemudian ada Dr. Hani, ya, Pak Imam Subadi, dan juga Dr. Gus Rahmadi, udah mulai banyak ya, udah mulai bagus. Dr. Zaidul juga, dan peneliti-peneliti yang ada di Jazirah Arab seperti yang saya tunjukkan tadi kan di materi saya. Iya Dok. Itu jelas untuk hemoglobin yang rusak gitu. Bahasa awamnya adalah hemoglobin yang rusak. Dari mana mereka bisa simpulkan? Dari hasil penelitian di bawah laboratorium menggunakan mikroskop elektron, kan seperti itu. Iya, Jadi itu penelitian yang dari hasil penelitian mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, ada cukup banyak pertanyaan tentang kok ada juga yang warnanya seperti kayak warna-warna kecoklatan, kayak warna-warna lemah. Iya Dok. Ya kan? Kayak warna-warna Iya, warna merah yang pucat yang mengarah ke kecoklatan, ada juga yang ada keputihan, ada yang bukan keputihan, warnanya ada yang susu ya. Kayak susu. Dok. Ya, Itulah dia lemak itu. Itulah dia kolesterol itu. Kolesterol itu lemak itu kan putih. Ya. Berarti iya Dok, betul. Kadar kolesterolnya sangat tinggi seperti itu. Nah, itu bagus sekali kalau misalnya ya, itu diambil dan diperiksa di bawah laboratorium. Ya. Itu jawaban saya adalah itulah lemak itu. Oke, iya Dok. baik. Makasih banyak Dok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sudaryanto Palembang. Ya, Pak Sudaryanto. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih dokter
materinya pagi ini. Iya, sama-sama. Yang saya mau tanyakan sebenarnya apa ya? Jadi gini, bekam itu kan dasarnya sunnah Rasul ya. Iya. Sunnah Rasul yang kemudian diikutin oleh hambanya gitu kan, sehingga kemudian bermanfaat bagi kita. Jadi pada dasarnya orang-orang Muslim itu, termasuk kita juga, melihatnya kan, oh ini sunnah Rasul gitu kan. Iya. Ini sunnah Rasul dan kita wajib untuk mengikutinya untuk menjaga kesehatan. Ya kan? Namun setelah ahli-ahli medis, ya, ahli medis yang sampai hari ini, ya alhamdulillah, apa namanya sunnah-sunnah Nabi ini terbantukan. Ya. Siapapun orangnya, entah orang awam, orang biasa, orang yang menggelar profesor segala macam, semuanya tak. Ya. Sangat setuju. Ternyata benar. Jadi para medis ternyata dengan keilmuannya yang sangat luar biasa, ternyata hanya membenarkan. Ujung-ujung hanya membenarkan bahwa ini sunnah Rasul ini tidak pernah salah. Sunnah Rasul tidak pernah benar, tidak pernah keliru. Kan seperti itu, Dok. Ya. Jadi itu yang paling penting mengenai para pembicara-pembicara yang medis, yang itu ya alhamdulillah kami sangat bersyukur bahwa kami pun harus membuka mata. Ya karena saya sendiri kan bukan orang medis ya, Dok. Ya, saya bukan orang medis, latar belakangnya gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan munculnya para dokter tadi, ada dari kedokteran tadi kan yang ikut gabung, ya alhamdulillah sunnah Rasul ini benar-benar terangkan gitu kan. Benar-benar membumi insya Allah ke depannya itu, dokter. Saya pikir itu aja sebenarnya, bukan saya nggak ada pertanyaan yang lebih lebih spesifik gitu kan. Jadi cuman ia menambah bahwa sunnah Rasul ini tidak akan pernah salah. Jadi medis konvensional itu sampai saat ini cuman ternyata benar gitu kan. Ternyata sunnah Rasul itu tidak pernah salah gitu. Itu aja. Terima kasih banyak, Dok. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sudaryanto dari Palembang. Pertanyaan pamungkas, Dok? Ya. Jadi dari Miss Ustadz Gigin di Bandung ya. Sudah tersenyum lebar beliau tuh dapat izin pamungkas. Maka jangan panjang-panjang pertanyaannya. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Dokter Kodri. Pak Gigin ya. Bagus ya. Ingin menyapa senang sekali dengan Pak Dokter dari ujung utara apa itu. Ini Pak Dokter memang di lapangan ya, di buku merah PBI itu kan kita membekam itu tidak lebih dari 7 atau 9 titik lah maksimal gitu. Tapi di lapangan beberapa orang yang belum ber-SOP itu ngebekamnya itu sampai seluruh tubuh gitu Pak Dokter ya. Kita lihat itu, dan akhirnya ketika mereka datang ke klinik kita gitu ya, pengen dibekam seperti itu juga gitu kan. Malah ketika dijelaskan itu agak sedikit sulit nih ya. Mungkin ya bukan artinya ingin mengecilkan nilai sunnah bekamnya, tapi kita juga ingin melindungi mereka ya Pak Dokter ya. Jadi selain tadi disebutkan bahwasannya ketika pengeluaran darah terlalu banyak itu mengganggu kinerja dari jantung itu sendiri, apakah ada hubungannya juga enggak ketika darah dikeluarkan terlalu banyak akan menyebabkan misalkan percepatan osteoporosis gitu kan? Apakah osteoporosis misalkan Pak Dokter, pengeroposan tulang gitu kan? Karena yang saya tahu itu selama ini kan darah itu kan diproduksi oleh sumsum tulang ya Pak Dokter ya. Ya. Jadi kalau misalkan
kinerja sumsum tulangnya dipaksakan gitu kan dengan bekam terlalu banyak, apakah bisa berpengaruh juga terhadap pengeroposan tulang? Itu saja Pak Dokter. Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Ini Pak Jume juga muncul. Alhamdulillah. Alhamdulillah jazakallah khair. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lebih ke keamanan bekam, Dok ya. Betul, Dok. Terima kasih Pak Sodikin. Terima kasih Pak Sodikin. Terima kasih Pak Gigin. Ya. Jadi yang pertama, ya itulah yang pertama tadi masalah tentang banyak terapis-terapis bekam ya, yang melakukan tindakan bekam itu dengan pemahaman semakin banyak titik yang dibekam semakin baik terhadap kesehatan seseorang. Saya mengatakan itulah yang harus kita perbaiki, itulah yang harus kita transformasi. Ya. Jadi transformasi PBI menuju dakwah yang lebih baik. Saya pikir dengan memberikan suatu pemahaman dari ilmu yang kita ketahui. Ilmu yang kita ketahui itu tentu landasannya adalah Al-Quran, hadis, kemudian ilmu-ilmu medis yang sudah terbukti kebenarannya, ya dari kedokteran Islam juga sangat banyak. Nah itulah tugas kita sebenarnya untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Itulah tugas PBI. Ya, itulah dakwah yang utama menurut saya, supaya klien itu ataupun pasien itu bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kalau nggak perlu lah dibekam dikatipain, kenapa lah harus dibekam dikatipain gitu? Pada permasalahannya kan adalah di daerah abdomen. Nah seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, masalah tentang produksi daerah sumsum tulang. Ya, berbeda dengan penyakit osteoporosis. Osteoporosis itu penyakit pada daerah persendian. Ya, terutama seperti di daerah lutut. Ya. Kalau semakin sering kita gunakan, semakin banyak, semakin bertambah umur kita, dan kita kurang menjaga kesehatan, ya tentulah kondisi gangguan persendian yang mengarah ke osteoporosis akan terjadi. Jadi osteoporosis itu permasalahannya ada di daerah-daerah persendian. Kemudian kalau sumsum tulang, ya itu memperoleh darah merah. Seperti itu dia. Dengan berbekam dipastikan ya produksi daripada sel-sel darah merah bisa menjadi lebih baik dari hasil kajian yang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Itu dia Pak Gigin. Ya siap Dok, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah, mudah-mudahan kajian seperti ini kita akan tetap stabil frekuensinya, sehingga keilmuan kita semakin hari semakin terasa banyak. Jadi perspektif kita dalam lihat bekam ini selain dari sisi sunnah, juga secara logikalnya kita juga dapat, karena memang ruang penelitian terbuka lebar, dan kita sangat berterima kasih sekali dengan orang seperti beliau, Dr. Kodri, yang memang punya waktu untuk mendalami bekam, sehingga kami dapat kemudahan untuk akhirnya menyerap informasi terbaru yang memang bukan ranah yang bisa kita dalami dari sisi tradisional. Teman-teman sekalian, sebelum nanti ditutup acara, ada pengumuman dari bidang diklat terkait ke beberapa informasi PBI ya. Nanti mohon jangan live group dulu. Kemudian ke Dr. Kodri mungkin sudah 947. Tafadhol closing statement dari dokter. Silakan. Assalamualaikum. Mikrofonnya Dr. Kodri. Mikrofon. Ya Pak Sodikin. Ya,
silakan untuk closing statement, kesimpulan dari antum supaya kami dapat konklusi yang sempurna. Ya baik, baik ya. Terima kasih Pak Sodikin, terima kasih Dr. Zaidul, terima kasih Pak Jumo, Pak Heri, Pak Dimas, teman-teman para ketua Pengda, ketua Pengcap yang hadir, terutama tadi ada yang luar biasa dalam hal untuk meningkatkan dakwah ini dari Dr. Lestari, terima kasih. Mudah-mudahan nanti hari Minggu kita bisa berdiskusi melalui aplikasi Zoom. Kalau PBI bisa memfasilitasi, kalau kan nanti saya juga bisa tekan link Zoom-nya. Bagi yang ingin bergabung silakan saja. Kemudian dari apa yang saya sampaikan tadi, sains terbaru tentang bekam ini, itulah yang menjadi suatu kewajiban kita untuk mempelajarinya. Sinergi antara kita anggota PBI, apakah itu dari kalangan nakes atau non nakes, itulah yang diharapkan, ya. Saling memberi. Saya mungkin sedikit lebih tahu masalah ilmu medis terkait tentang bekam ini. Itulah yang saya berikan, dan bisa jadi Bapak Ibu yang dari kalangan non medis atau non nakes, berikan kepada kami, kaji, kita bisa saling menguatkan. Kalau kita saling menguatkan, ya tentu apapun yang ada di depan yang itu bisa kita tembus, mudah-mudahan seperti itu. Nah, supaya bekam ini semakin dilirik oleh para penguasa, ya, pelayanan dengan jumlah yang banyak itu sih oke, itu bagus, ya. Tentu terstandar PBI. Ya. Dari saya tentu kita harus hadirkan penelitian yang lebih banyak lagi. Jadi kajian-kajian itu memang penelitian yang kita lakukan, yang kita akan sampaikan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah. Ya, mereka akan melihat luar biasa daripada. Mungkin itu yang Pak Sodik bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Sekali lagi saya sangat apresiasi dengan tema Rakernas Transformasi PBI menuju dakwah yang lebih baik. Dari kami dakwahnya ya seperti ini, ya. Dakwahnya dari sisi ilmu medis yang insya Allah yang kami bisa Terima kasih, selamat. Terima kasih. Mudah-mudahan acara hari ini lancar dan sukses, Dok. Ya. Baik teman sekalian, alhamdulillah materi dari tadi sudah selesai untuk saat ini, dan stay tune ya, tetap stay tune. Kita secara kontinu akan tetap mengadakan seminar ini, dan tadi lebih khusus ya tanggal 17 Maret di agenda Rakernas PBI. Insya Allah hari Ahadnya, hari terakhir akan ada seminar kesehatan, seminar tentang transformasi bekam ini, dan Dr. Koti kembali hadir sebagai pemateri. Silakan dijadwalkan, posisinya di Jalan Raya Puncak ya, di Hankam. Di sebelum Hotel Safari, nanti dicari aja. Hotel Safari, Puncak Resort Hotel. Teman sekalian, ada pengumuman dari Ustaz Jumi sebelum kita tutup sesi viral ini. Tafadhol Ustaz Jumi. Baik, teman-teman sekalian, ada info sedikit dari Diktatritbang PB Pusat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan USBN. Mas Oyo. Mas Oyo, 8 menit. Mana nih? USBN terdekat. Halo. Ya, USBN terdekat di Jawa Timur, tepatnya di daerah Ngawi, tanggal 12-13 Februari. Jadi buat teman-teman
wilayah Jawa Timur atau dari teman-teman yang mau ikut serta bisa untuk info-info bisa menghubungi ke nomor saya ya. Nanti saya akan memberikan nomor panitianya. Jadi USBN Jawa Timur Ngawi tanggal 12-13 bulan Februari ini. Kemudian untuk Kalimantan Barat ya, yang ada di Kalimantan Barat tanggal 19-20 Februari. Sabtu Ahad tanggal 19-20 Februari USBN di Kalimantan Barat. Kemudian di Kudus Jawa Tengah. Kudus Jawa Tengah tanggal 19-20 juga. 19-20 Februari. Dan untuk wilayah Depok USBN-nya di tanggal 22 dan 23 Februari. Ya, 22 23 Februari USBN Depok. Kemudian USBN Banten, ya Tangerang Banten, di tanggal 27 dan 28 Februari. Tanggal 27, 28 Februari. Untuk di bulan Maret, yang sudah terjadwal di Aceh tanggal 5 dan 6 Maret, kemudian Riau juga tanggal 5 dan 6 Maret. Buat teman-teman yang mau belum ikut USBN dan mau mengikuti USBN, bisa japri di nomor saya, nanti saya berikan nomor panitia yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi bisa japri saya 0819 3232 7932. Oke, kemudian saya lihat chattingan di Zoom ini banyak berkaitan dengan biaya. Jadi kami sampaikan untuk kegiatan Zoom, upgrading Zoom ini biayanya free. Biayanya free. Ya, free. Dibuatkan e-sertifikat Zoom ini dengan nilai 2 SKP, itu ada infak yang bisa kawan-kawan transfer ke rekening Perkumpulan Bekam Indonesia. Nah, itu sudah tertera. Jadi buat teman-teman yang nggak mau pakai sertifikat itu free, nggak usah infak. Tapi kalau memang mau memberikan infaknya, ya alhamdulillah. Oke, sekian dari Diklat. Pak Sodikin, mau dilanjut? Lanjut Pak Sodikin. Baik, terima kasih Bang Jume. Ya siap, terima kasih Bang Jume. Baik teman sekalian, selesai sudah untuk kita seminar pada hari ini. Semoga apa yang hari ini kita